Hai, welcome back to my channel Antoni Soro. Nah, seperti biasanya kita akan masuk ke dalam topik Tanya Properti. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang masuk ke DM Instagram aku menggunakan hashtag Tanya Properti. Dan juga teman-teman, kalau kalian setelah menonton video ini masih punya pertanyaan seputar dunia properti, kalian juga bisa langsung masuk ke Instagram aku dan langsung DM, dan pertanyaan-pertanyaan yang menurutku menarik akan aku bahas di next videonya. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Oh Antoni, pengen bertanya dan siapa tahu bisa menjadi konten. 1. Pro kontra membeli properti lelang untuk dijadikan kos-kosan. Yang kedua, apabila lelang harus cash, apakah setelah kita beli cash, kita bisa jadikan untuk KPR atau jatuhnya ke refinancing? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya kita harus mengetahui dulu tentang arti dari lelang tersebut. Kalau kita artikan, lelang tersebut itu adalah suatu kondisi di mana orang yang sudah berkomitmen untuk berhutang ke bank tidak mampu membayar kewajibannya yang harus dibayarkan kepada pihak perbankan. Nah, pada saat itu pihak perbankan biasanya memberi beberapa option untuk masuk sebelum tahapan kelelangan itu. Biasanya perbankan akan memberikan keringanan kalau misalkan dirasa kalian itu benar-benar tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Nah, yang pertama biasanya mereka akan memberikan keringanan untuk tidak membayarkan pokoknya dulu. Artinya kalian itu cukup membayar bunganya aja. Dan yang biasanya harusnya cicilannya 10 juta, mungkin ketika ada peringanan itu kondisinya kalian harus membayarnya cuma di angka 6 juta aja, 5 juta aja, tergantung situasi dan kondisi pada saat kewajiban pembayaran itu seperti apa. Nah, pada saat ini biasanya nama dari orang atau nasabah yang membayarnya itu cuma membayar bunganya aja, itu secara tidak langsung namanya mungkin sudah dianggap kurang bagus di mata perbankan. Sehingga ketika nanti nextnya dia akan pinjem lagi, itu akan dipertimbangkan dengan sangat matang-matang. Tapi again, ini case by case. Kalau misalkan seperti COVID yang kemarin, itu mungkin banyak banget orang-orang itu yang akhirnya tidak terlalu di blacklist lah ya kita ngomongnya, karena memang keadaan kondisi itu semua global dan semua merata. Tapi pada saat itu juga, pada saat COVID itu juga, sebenarnya banyak perbankan itu yang menilai kemampuan dari para buyernya ini. Kalau memang pada saat COVID dia juga masih membayar kewajibannya, itu akan diberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, setelah kita mengetahui kondisi tersebut, kita harus tahu ketika mereka sudah diberikan keringanan, proses selanjutnya adalah mereka itu dicek apakah mampu untuk membayar. Kalau memang tidak mampu lagi, biasanya pasti diberikan beberapa kali keringanan, misalkan untuk menunda dulu pembayarannya sampai akhirnya kalau benar-benar itu sudah mentok, banknya juga sudah tidak bisa menerima itu lagi, biasanya properti tersebut itu akan dilelang. Tapi di masa-masa di mana mereka tidak bisa membayar itu, biasanya perbankan itu sudah kasih tahu listingan ini itu kemana-mana. Banyak pihak-pihak itu yang sudah pada tahu, seperti nasabah-nasabah prioritasnya, seperti orang ketiga yang memang disuruh sama perusahaan perbankan ini untuk membantu penjualan propertinya tersebut. Karena perbankan sekali lagi akan sangat tidak suka menukarkan uang kepada kreditur itu dan digantikan dengan aset properti, karena mereka itu lebih pengen cashnya dibandingkan properti itu sendiri. Nah, pada saat itulah biasanya properti-properti itu akan dicoba dijual-jualin, dan pada saat tidak terjual ini biasanya akan diketok palu itu pelelangan. Nah, pro kontranya sebenarnya ketika pronya itu adalah kalian akan mendapatkan harga yang sangat-sangat murah. Nah, ada satu cerita menarik, ada salah satu alumni dari workshop yang membeli properti yang sudah 10 tahun kreditnya macet di salah satu bank negeri. Bayangkan betapa pusingnya perbankan kalau misalkan dia mendapatkan aset properti. Dia ini tuh nggak bisa mencairkan, meliquidkan propertinya tersebut loh. Padahal mereka itu sudah mencoba menjualkan ke orang-orang juga tidak bisa. Terus dia mau lelang pun itu juga tidak ada yang mau beli. Sampai terakhir sudah bener-bener pusing banget. Harganya bener-bener dipres banget sama si perbankannya itu. Tapi kemudian salah satu dari alumni workshop gue itu, sebelum akhirnya dia itu masuk kepada tahapan pelelangan yang selanjutnya, dia bisa masuk dan negosiasi langsung dengan pemilik propertinya. Kemudian karena mungkin negosiasinya bagus, cara ngomongnya juga oke, cara building raportnya itu benar-benar menarik, akhirnya beliau juga akhirnya bersedia dibeli sama salah satu member dari alumniku, dan kemudian propertinya tersebut akhirnya jadi miliknya beliau. Nah, dari cerita ini sebenarnya kalau misalkan kita belinya sebelum lelang itu, biasanya kita bisa mendapatkan harganya yang sangat-sangat murah dibandingkan dengan harga market pasaran. Tapi ingat,
kembali lagi, nggak biasanya orang itu mau menjualkan dengan harga segitu. Kalau misalkan kita beli lelang, jeleknya apa? Biasanya orangnya itu lebih nggak terima lagi. Bayangin orang itu tidak tahu menau, tiba-tiba propertinya sudah diambil aja sama orang. Dengan catatan, yang penting itu hutangnya 2,7 bisa terjual di 2,7 itu. Jadi benar-benar banknya dapat 2,7, dia sama sekali yang sudah mencicil bertahun-tahun itu tidak dapat apapun. Nah, ini biasanya orang yang kena di situasi tersebut itu biasanya tidak akan terima. Dia akan marah, dia akan tetap tinggal di dalam rumahnya dan tidak mau keluar. Nah, jeleknya dari peraturan dari Indonesia ini, kita ini bisa membeli aset-asetnya, tapi untuk mengeluarkannya ini sebenarnya yang susah banget. Kalau teman-teman itu tidak benar-benar punya kenalan orang yang bisa ngebersihin rumah, ini akan sangat berat. Teman-teman akan pusing sendiri untuk ngurusin propertinya ini. Bisa aja dia bertahan bertahun-tahun untuk tidak keluar dari propertinya itu. Yang akibatnya ketika teman-teman itu sudah ambil propertinya ini, sudah mikir kira-kira ini bisa jadikan investasi, yang ada teman-teman itu pusing karena ngurusin orang-orang ini nggak mau keluar. Apalagi orang ini mengerti hukum dan disupport oleh lawyer-lawyer yang hebat. Ini akan membuat teman-teman pusing. Walaupun secara hukum teman-teman itu menang, tapi ini bisa prosesnya bertahun-tahun. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang tidak sebanyak itu waktunya, jangan coba-coba beli yang lelang, karena ini prosesnya akan membuat teman-teman pusing. Kecuali sebelum lelang ini teman-teman sudah yakin betul bahwa orang ini dapat keluar. Tapi ini juga tidak 100% akan berhasil. Saya juga punya kenalan yang bener-bener orangnya kelihatannya baik banget, orangnya kelihatan ramah banget, tapi ternyata ketika ini sudah sampai di lelang, dia didukung oleh para lawyernya, pengacaranya, dia mendapatkan bisikan-bisikan yang akhirnya dia tahu sistem atau kelemahan dari hukumnya tersebut, bahwa mereka itu sebenarnya masih bisa menempati dan mereka itu susah untuk diusir. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya agak abu-abu banget dan memang agak ribet sih kalau misalkan mau ngurusin yang seperti ini. Walaupun menang di hukum, tapi teman-teman bisa tambah pusing untuk ngurusinnya ini dengan lama. Nah, kemudian yang kedua, apabila lelang harus cash atau kita bisa ini jadikan KPR. Nah, sebenarnya pilihannya itu tidak bisa. Kalau misalkan pada saat teman-teman dilelang itu teman-teman harus menyediakan cash full, karena sudah jelas tidak akan ada waktu untuk yang namanya lelang-lelangan itu, karena teman-teman akan berkompetisi dengan banyak orang juga. Walaupun nggak ada orang pun juga sebenarnya tidak bisa sih untuk kalian itu ambil KPR, kecuali teman-teman pada saat sebelum melakukan pelelangan ini, di mana propertinya ini mau dijual, teman-teman bisa mengajukan untuk take over kredit yang sedang berjalan dari perbankan itu. Teman-teman bisa memiliki dua cara, yaitu bisa mengambil kredit take over yang sudah ada di properti tersebut, atau teman-teman bisa menggunakan perbankan yang lain untuk membayar kreditnya ini, dan kreditnya ke depannya teman-teman itu menggunakan perbankan yang lain. Itu juga bisa. Nah, kalau statusnya sudah lelang, ya sudah pasti teman-teman itu cuma bisa membeli secara cash, dan kemudian itu teman-teman bisa menggunakan refinancing untuk membantu propertinya teman-teman yang sudah dijadikan mungkin mesin uang seperti kos-kosan, yang akhirnya di-refinance untuk kembali menjadi properti-properti selanjutnya. Nah, kurang lebih segitu dulu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan pastikan teman-teman yang masih ada punya pertanyaan, kalian bisa ngobrol di DM Instagram aku menggunakan hashtag tanya properti, dan kalian juga jangan lupa untuk komen apa take home pay yang bisa teman-teman belajar ketika menonton videoku ini. So, teman-teman jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa untuk subscribe, dan as always, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!